Dear partai politik, seharusnya di dalam sebuah pemilihan legislatif, partai politik memberikan fokus perhatian utamanya membantu para caleg-calegnya untuk bisa berhasil duduk di dalam kursi legislatif dibandingkan dengan mereka egois membesarkan bendera partainya masing-masing. Nah, apa maksudnya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, kali ini kita masuk ke dalam segmen yang penting, segmen baru yang berjudul Dear Partai Politik, di mana di dalam konten ini saya akan mewakili suara dari kader-kader partai politik, dari caleg-caleg dari satu partai politik, ataupun dari masyarakat secara umum terhadap sebuah partai politik. Tentu saja tujuannya agar suara ini bisa didengarkan oleh mereka yang sekarang menjadi pejabat struktur di partai politik, menjadi petinggi-petinggi teras di sebuah partai politik. Dan itu tertuju bagi semua partai politik di Indonesia, bukan hanya kepada satu partai politik saja, bukan hanya kepada parpol petahana saja, bukan hanya kepada parpol baru saja, tapi kepada semua partai politik yang akan berkompetisi di dalam pemilihan legislatif nantinya. Baik, untuk Dear Partai Politik kali ini saya akan membawa konten yang merupakan curhat dari caleg-caleg yang ada terhadap partai politik di dalam sebuah panggung pemilihan legislatif, di mana mereka merasa bahwa di dalam sebuah pileg itu partai politik tidak banyak membantu mereka. Jadi di sini kita coba akan membahas itu, karena menurut saya di dalam sebuah pemilihan legislatif, suara partai politik merupakan kontribusi dari caleg-calegnya. Ya, jadi jumlah kader yang bertarung di dalam pemilihan legislatif kemudian mendapatkan suara, berapapun suara itu berkontribusi untuk besarnya jumlah perolehan suara partai politik di dalam panggung pemilihan legislatif. Jadi jangan pernah meremehkan kader-kader yang bertarung di dalam sebuah pemilihan legislatif, karena berkat mereka lah Anda semua partai politik itu bisa mendapatkan posisi seperti sekarang ini. Oleh karena itu penting sekali untuk Anda fokus dalam membantu caleg-caleg Anda dengan lebih serius, dengan tentu saja mempertimbangkan kualitas mereka, kemudian integritas mereka yang baik. Jadi tidak semata-mata isi tas yang Anda pikirkan untuk para partai politik di sini. Terlebih lagi di dalam faktanya, kalau kita lihat bahwa kontribusi suara caleg, mereka yang mencoblos caleg itu lebih besar daripada mereka yang mencoblos partai politik. Ya, jadi mungkin kontribusi partai politik atau mereka yang mencoblos partai politik di dalam pemilihan legislatif itu tidak lebih dari 10% total secara keseluruhan. Jadi yang lebih penting adalah Anda bisa membantu para caleg Anda supaya bisa berhasil. Oleh karena itu, fokus terhadap caleg itu merupakan langkah yang penting dan strategis teman-teman partai politik harus lakukan. Berikut saya akan memberikan saran-saran dan tips kepada partai politik sehingga Anda bisa sukses di dalam pemilihan legislatif 2024. Yang pertama, politik mahar sebaiknya dihapuskan. Jadi buat partai Anda menjadi partai yang profesional, partai yang baik, partai yang bersih, dimulai dari pertama kali orang masuk ke dalam partai politik dan orang kemudian berkompetisi di dalam pileg dengan Anda tidak memberikan syarat keuangan dengan jumlah tertentu. Tentu saja kalau Anda memberikan uang administratif misalnya beberapa ratus ribu untuk proses administrasi karena perlu inputting data, perlu kemudian merapikan administrasi, membawa data tersebut ke KPU, saya pikir itu hal yang normal. Tapi kalau misalnya kemudian partai Anda meminta jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta kepada caleg untuk bisa mereka bertarung melalui partai Anda, saya yakin ini bukan merupakan sesuatu yang baik dan bukan merupakan pelajaran demokrasi yang positif bagi Indonesia maupun bagi kebesaran partai Anda.
Saran yang kedua adalah Anda sebaiknya memberantas calo dan petualang politik oknum-oknum yang tidak jelas yang ada di partai Anda. Karena ini menjadi ketakutan yang kedua bagi mereka yang mau terjun ke dalam politik dan masuk berjuang menjadi anggota legislatif melalui partai Anda. Karena calo-calo dan petualang-petualang politik ini adalah orang-orang yang menjanjikan sesuatu yang tidak benar, yang bahkan secara SOP tidak ada di situ. Misalnya saya ambil contoh mereka yang kemudian menjanjikan untuk, oh kalau Anda masuk ke dalam partai ini melalui saya bisa dekatkan Anda dengan pejabat-pejabat tinggi partai. Kemudian kalau Anda bisa memberikan dana sejumlah tertentu, maka Anda bisa mendapatkan nomor urut yang baik. Atau mungkin Anda bisa menentukan dapil Anda sendiri. Atau mungkin Anda bisa menentukan tingkatan mana yang akan Anda pilih. Apakah RI, DPRD 1, DPRD 2, kalau Anda membayar jumlah tertentu. Nah, oknum-oknum seperti ini banyak sekali di dalam partai politik. Jadi Anda perlu cek di dalam partai politik Anda siapa calo-calo dan petualang-petualang politik ini. Karena satu, dananya belum tentu masuk ke partai. Ini dananya masuk kepada oknum-oknum tadi. Dan kedua, cara seperti ini itu akan memberikan dampak buruk terhadap meritokrasi atau sistem kompetisi yang baik di dalam partai Anda. Karena belum tentu mereka yang baik dan mempunyai kualitas dan integritas yang terpilih, tetapi mereka yang bisa memberikan lebih banyak uang yang akan terpilih menjadi caleg di partai Anda. Nah, kalau mau jujur sebetulnya calo-calo dan petualang-petualang politik seperti inilah yang membuat atau memberikan bad name atau nama yang buruk terhadap partai politik. Mungkin pejabat terasnya baik semua, mungkin aturannya positif semua, tapi munculnya toleransi terhadap calo-calo dan petualang-petualang politik ini yang mengakibatkan partai Anda kemudian mendapatkan cap yang buruk dari masyarakat. Saran ketiga adalah memberikan knowledge dan tools kepada caleg-caleg Anda untuk berkompetisi. Jadi jangan hanya kemudian Anda memberikan kendaraan melalui partai Anda, kemudian setelah itu mereka diminta berjuang sendiri. Karena sekali lagi, keberhasilan mereka adalah keberhasilan partai Anda juga. Suara yang besar untuk mereka adalah sumbangan kontribusi yang besar bagi partai Anda juga. Jadi jangan pernah biarkan caleg untuk berusaha sendiri. Anda mesti memberikan knowledge yang bagus, memberikan mindset yang tepat, dan memberikan tools kepada mereka agar mereka bisa berjuang dan bisa berhasil. Itu letak pentingnya. Jadi berikan knowledge sejak awal. Jadi jangan Anda bantu hanya cuman di menit-menit terakhir atau di minggu-minggu terakhir. Bantu mereka sejak awal, sejak merencanakan dengan baik, sejak mulai melakukan langkah-langkah pertama dengan baik sehingga mereka kemudian bisa berhasil. Caranya macam-macam. Anda bisa memberikan training, Anda bisa memanggil kader-kader atau anggota-anggota legislatif petahana yang sudah berhasil dan kemudian mereka memberikan masukan. Anda juga bisa mengundang konsultan-konsultan politik yang terbaik, kemudian membantu caleg-caleg Anda supaya rencana mereka bisa berhasil dengan baik. Langkah-langkah mereka bisa tepat. Jangan lupa juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap langkah-langkah mereka. Jadi jangan sampai terlambat melakukan ini, jangan biarkan caleg-caleg Anda berjuang sendiri. Anda harus bantu mereka supaya mereka betul-betul bisa berhasil. Nah, demikian 3 saran saya dalam segmen Dear Partai Politik kali ini. Semoga dengan saran seperti ini membuka mata dan pemikiran para pejabat struktur di banyak partai politik sehingga Anda kemudian bisa bekerja sama dengan baik dengan caleg-caleg Anda untuk keberhasilan partai politik Anda sendiri. Demikian dari Politician Academy dan salam perubahan.